Salam, selamat pagi. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan, karena atas kasih dan pimpinan dan pertolongannya lah kita boleh hadir bersama-sama dalam rumahnya yang kudus. Kita akan masuk dalam hadiratnya, memuji dan menyembahnya. Oleh sebab itu kami mohon kita tinggalkan seluruh aktivitas kita dan kita mau memusatkan hati dan pikiran kita pada ibadah kita pagi ini. Panggilan beribadah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Saya undang jemaat berdiri dan kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 11 ayat 1 dan 2. Kasih
Kita tabiskan ibadah kita. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah dengan penuh kerendahan hati kita memohon pengampunan dari Allah atas dosa dan kesalahan yang telah kita pikirkan, perkatakan, bahkan kita lakukan. Mari berdoa. Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu, jemaat-Mu datang bersujud. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, setelah kita mengaku dosa di hadapan Allah, sekarang dengarkanlah berita anugerah. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kita sama-sama mengaminkan berita anugerah ini dengan memuji memuliakan nama Tuhan dari pujian Mazmur 89 bait pertama dan ketiga. Selama
untuk amanat hidup baru dipersilakan sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebagai amanat hidup baru yang terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Seperti firman-Nya berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan itu tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu, kita sama-sama mengaminkan amanat hidup baru ini dengan memuji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian rohani 95 bait pertama sampai bait yang kedua. Janjiannya teguh. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan menyertai saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku dan tunjukkanlah itu kepadaku. Jawablah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai lamanya. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, itulah yang akan menjadi nats bacaan dan perenungan kita bersama di minggu yang kudus ini. Kitab 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. LAI memberi judul tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya, jika kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Amin. Untuk firman Tuhan yang disebut berbahagia, tentu setiap kita yang boleh membaca firman Tuhan saat ini, merenungkan dan tak lupa untuk memperlakukannya dalam sepanjang kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari perikop bacaan kita saat ini dalam 1 Timotius 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, kita akan merenungkannya di bawah satu sorotan tema seragam Segep Sultra, yaitu ibadah yang berkenan kepada Allah. Ibadah yang berkenan kepada Allah, berarti ini ada ibadah yang tidak berkenan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika seseorang pergi ke suatu tempat, pastinya bahwa dia mempunyai tujuan sehingga dia pergi ke tempat tersebut. Tidak mungkin seseorang pergi ke suatu tempat jika tidak mempunyai suatu tujuan.
Nah, begitupun juga kita sekalian yang boleh hadir pada saat ini, bahwa ketika kita bersama-sama memasuki ruangan ini, tentu ada tujuan yang ingin kita capai di dalamnya. Tentu ada tujuan sehingga kita bersama-sama datang di tempat ini. Dan tujuannya pasti ibadah. Nah, Bapak Ibu, apa yang terlintas di pikiran kita atau di benak kita saat kita mendengar kata ibadah? Kira-kira apa? Ketika kita mendengar kata ibadah, apa yang terlintas di benak kita ini? Ada yang bisa menjawab? Ya? Apa? Perbuatan. Ada yang lain? Apa, Bu? Hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ibadah selain yang sudah dijawab tadi, mungkin ada juga yang akan menjawab bahwa ibadah itu adalah doa, ibadah itu adalah menyanyi, ibadah itu adalah berkumpul bersama, mengumpulkan persembahan, dan ibadah itu adalah mendengarkan firman Tuhan. Atau mungkin juga ada yang akan menghubungkan ibadah itu dengan sebuah kegiatan bersama-sama. Nah, oleh karena itu menghubungkannya dengan tempat pelaksanaan ibadah, pakaian, bahkan makanan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah adalah suatu perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasarkan pada ketaatan, mengajarkan semua perintah yang asalnya dari Tuhan, dan juga mengajarkan kita bagaimana kita menjauhi semua larangan-larangannya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikop bacaan kita saat ini merupakan suatu bagian besar yang dikirim oleh Paulus kepada Timotius, yang berisi tentang peringatan atau keadaan jemaat saat itu, di mana akan ada yang akan meninggalkan iman percayanya dan berpaling pada ajaran-ajaran yang sesat. Sehingga melalui surat Paulus ini kepada Timotius diingatkan agar tidak boleh diperdaya oleh ajaran-ajaran tersebut. Sepanjang sejarah manusia di muka bumi ini, ada begitu banyak ajaran-ajaran sesat yang sering kita temui dan kita jumpai dalam kehidupan kita. Tahayul, dongeng nenek-nenek tua pun bahkan masih tetap ada sampai di zaman modern ini. Dan tentu di dalamnya tidak sedikit orang Kristen yang masih terbawa-bawa dengan ajaran-ajaran tahayul-tahayul yang ada. Contohnya, misalnya dalam sebuah perjalanan dengan kendaraan, seseorang tanpa sengaja menabrak seekor anjing, lalu anjing itu mati. Biasanya orang tersebut akan terus melanjutkan perjalanannya. Di waktu yang lain, juga dengan kendaraan dan orang yang sama, tanpa sengaja menabrak seekor kucing. Apa yang dilakukan oleh orang-orang? Biasanya orang akan turun dari kendaraan, bahkan bisa memakai bajunya untuk bagaimana membungkus baik-baik seekor kucing itu lalu menguburkannya dengan baik.
Pertanyaannya adalah apa bedanya kucing dengan anjing ini? Kenapa kucing perhatiannya dilebihkan ketika dia sudah mati, sedangkan anjing ditinggalkan begitu saja? Nah, bukankah kedua hewan ini adalah keduanya dekat dengan manusia? Kedua-duanya adalah ciptaan Allah. Tetapi di dalam pandangan manusia tentang kucing berbeda dengan anjing. Kucing dianggap hewan yang keramat, yang dapat memberi pengaruh buruk pada manusia bila bangkainya diabaikan begitu saja. Itu menurut manusia. Bisa mendatangkan kecelakaan. Itu menurut manusia. Dan masih banyak alasan-alasan yang lainnya ketika bangkai kucing itu diabaikan saja, katanya. Tetapi dalam kenyataan sehari-hari justru banyak orang yang celaka ketika dia menabrak anjing. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu adalah tugas kita untuk bagaimana kita meluruskan tahayul-tahayul tersebut. Di zaman sekarang pun ada banyak pengalaman atau pandangan hidup yang sesungguhnya menjauhkan manusia dari kebenaran, termasuk tahayul tadi. Pandangan hidup yang mengatakan bahwa uang atau kekayaan dapat memberi kebahagiaan dan memakmurkan orang. Sehingga dalam kekayaan tersebut orang biasanya bertindak yang jahat. Tidak lagi mengindahkan kebenaran, meremehkan ajaran Tuhan, bagaimana mengasihi dan mengucap syukur. Itulah sebabnya ada begitu banyak orang, termasuk orang Kristen di dalamnya, yang dapat menggunakan berbagai cara yang tentu cara yang jahat untuk mendapatkan uang, kekayaan, bahkan jabatan. Dan masih banyak lagi pandangan yang lainnya yang membuat orang Kristen, yang tentu hal ini jauh dari kebenaran yang sesungguhnya. Biar menurut Alkitab itu adalah hal yang salah, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan, tetap saja dianggap benar. Bahkan lebih parahnya, diajarkan kepada generasi-generasi yang ada, termasuk adat istiadat yang ada di dalamnya. Apakah salah jika kita, khususnya kita selaku suku Toraja, mempunyai adat istiadat? Tentu tidak salah. Tetapi kita selaku orang Kristen harus meluruskannya, harus diterangi dengan firman Tuhan. Apa yang tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan harus diterangi. Sehingga itu menjadi tugas kita bagaimana kita meluruskan segala sesuatunya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, terhadap hal-hal inilah firman Tuhan disampaikan kepada kita sekalian bahwa latihlah dirimu beribadah. Kita perlu melatih diri kita untuk beribadah karena ibadah berguna dalam segala hal dan juga mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Itu yang disampaikan, dikatakan dalam ayat yang ke-8. Ibadah adalah tanda bakti kita kepada Tuhan.
Dan tentu berbicara tentang ibadah di sini, ibadah bukan hanya kebiasaan atau rutinitas belaka, tetapi ibadah itu adalah suatu kebutuhan. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa masih banyak orang Kristen yang merasa tidak mendapatkan apa-apa setelah beribadah. Mengapa? Mungkin karena dia tidak memahami apa sesungguhnya beribadah dan mengapa beribadah. Ketika seseorang beribadah, maka ia akan menempatkan dirinya sebagai hamba, sebagai abdi, dan bersikap merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu, dalam beberapa bagian Alkitab, dalam Yesaya 10, dalam kitab Amos, Allah bertindak di sana menyampaikan kepada umat bahwa ibadahmu itu adalah ibadah yang tidak berkenan. Kenapa? Karena ibadah mereka hanya sebagai rutinitas belaka, hanya kebiasaan-kebiasaan belaka. Tetapi di dalam sepanjang kehidupan hari lepas hari, mereka bertindak tidak adil, mereka tidak mengasihi, mereka menindas orang miskin dan bahkan masih menyembah berhala. Itulah sebabnya dalam Amos 5 dikatakan bahwa semua persembahanmu, semua puji-pujianmu saya tidak terima, saya tolak. Itu Allah yang mengatakan. Karena apa? Ibarat kamu menyembah aku di tangan kirimu, tetapi kamu juga masih menyembah Allah lain di tangan kananmu. Sehingga hal itu ditegaskan oleh firman Tuhan sangat keras. Ternyata ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat manusia hanya sebagai rutinitas belaka, hanya kebiasaan-kebiasaan belaka. Tetapi bagaimana dalam kehidupan setiap hari? Apakah itu kita berlakukan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, berbicara tentang ibadah, bagaimana kita mendapatkannya dalam ruangan ini dan lalu memperlakukannya dalam kehidupan kita. Harus sinkron dengan kehidupan kita setiap hari. Sesungguhnya seluruh kehidupan kita adalah ibadah kepada Tuhan. Kita perlu memperhatikan dan menyeimbangkan relasi antara ibadah yang kita lakukan di tempat ibadah dan perilaku kita setiap hari. Di tempat ibadah, di gedung gereja atau di rumah, kita menyanyi, kita berdoa, membawa persembahan, bahkan mendengarkan firman Tuhan, bahkan juga mendapat pengajaran dan juga teguran dari Allah. Dan semua kita lakukan itu secara kusut dalam persekutuan kita. Oleh karena itu, mari kita terapkan dalam kehidupan kita bersama-sama dengan selalu menunjukkan sikap bakti kita kepada Tuhan, bahwa ibadah yang akan kita lakukan ini akan kita jadikan sebagai ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus?
Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Roh Kudus? Silakan duduk. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita bersama bersatu dalam doa syukur syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, ada sukacita besar yang kami boleh alami dan rasakan bersama pada saat yang indah ini ya Bapa di sorga. Engkau telah memperkenankan kembali bagi kami kekuatan kesehatan, sehingga seminggu yang telah berlalu Engkau telah melawat memberkati kami dalam berbagai-bagai tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Dan pada saat ini ya Bapa di sorga, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak selalu menaikkan ungkapan syukur melalui persekutuan kami. Terlebih indah ketika kami boleh bersama-sama membaca dan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Biarlah melalui pembacaan dan perenungan kami bersama pada saat ini akan senantiasa terus kami renungkan dan bahkan kami berlakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan di tengah-tengah dunia ini semuanya mampu kami lakukan dengan ibadah yang berkenan di hadapan Engkau sendiri. Ya Tuhan, ya Allah kami, pada saat ini bersama dengan keluarga Benyamin Pasinggi bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam keluarga. Bersama dengan keluarga Ibu Bertamaneng bersyukur atas berkat Tuhan. Dan juga anak kekasih Karen telah menyelesaikan prajawatan di Bogor. Dan juga Ibu Bertamaneng telah tiba di Manado dan anak kekasih Jesli bertambah usia pada tanggal 4 Agustus 2022 yang ke-19 tahun. Dan juga bersama dengan keluarga Ibu Heri Markus bersyukur atas pertambahan usia di hari ini, di mana Bapak Heri Markus telah mengalami pertambahan usia. Dan juga ada beberapa jemaat Tuhan yang boleh mengalami pertambahan usia bersama dengan Erika Repor, Anagata Saun, Ibu Suniti Sulastri, Ibu Dwi Purnawati Ningsi, Katrin C. Pasudi, Ibu Reni Basope, dan juga Bapak Eri Markus Sahama. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan akan umat-umat-Mu yang boleh datang bersyukur pada saat ini, menaikkan segala ungkapan syukur mereka atas segala berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati segala ungkapan syukur mereka, baik melalui persembahan maupun melalui puji-pujian yang dipanjatkan hanya kepada Engkau. Ya Bapa di sorga, pada saat ini juga kami terus mendukung dalam doa akan keberadaan sidang jemaat Tuhan, khususnya yang bergumul dalam kelemahan tubuh oleh karena suatu penyakit. Bapak dan Ibu S. Duma Sampu, Ibu Janda Yake Emping, Ibu Yerente Duma, Ibu Janda Petrus Bio, orang tua dari Bapak Rombetandi masing-masing perawatan kesehatan di rumah. Bapak dan Ibu Frans P. Matangkin, Ibu Petrus Bunda, Ibu Pramangantiku, Bapak Yosef Karel, Bapak Diaken Pautgahan, Ananda Kiki dan cucu dari Ibu FF Bangaran perawatan dan pemulihan kesehatan di rumah. Juga orang tua atau Bapak dari Ibu Yakobus Velo dan orang tua Bapak dari Ibu Yakob Kose dalam kelemahan tubuh di kampung halaman. Juga Bapak Yonatan Tutu perawatan kesehatan di Surabaya. Juga Bapak Pendeta Yusuf Waate dalam perawatan kesehatan di rumah.
orang tua ibu dari Ibu Yurdianto Salempang dalam proses pemulihan kesehatan, juga orang tua ibu dari Bapak Charles perawatan dan pemulihan di rumah pasca operasi di Makassar, Ibu Janda Yusuf Gojang konsul kesehatan di Makassar. Ya Tuhan, ya Allah kami, Engkaulah yang melihat setiap keadaan pergumulan umat-umat-Mu ini. Lawatlah mereka Tuhan dengan lawatan dan kuasa Tuhan sendiri. Pulihkan mereka ya Bapa di sorga, sehingga mereka akan terus merasakan pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa Engkau akan memakai para medis, obat-obatan, makanan dan minuman, serta kasih sayang dari keluarga. Engkau akan jadikan sebagai sarana untuk proses pengobatan dan pemulihan mereka. Sehingga di sanalah nama Tuhan akan senantiasa mereka terus puji dan mereka permuliakan. Begitupun juga Tuhan, kami berdoa untuk tua-tua jemaat-Mu, baik yang hadir pada saat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Engkau memberkati mereka di usia yang Tuhan masih anugerahkan, sehingga iman dan pengharapan mereka juga semakin teguh di dalam Engkau, semakin kokoh bahwa benar Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk perusahaan PT Antam dan juga mitra kerja Antam. Berkati perusahaan ini Bapa di sorga. Setiap pencapaian target produksi kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan, sehingga apa yang menjadi harapan mereka ini Tuhan buka jalan dan boleh menjalin kerjasama dengan mitra-mitra yang lainnya. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk perusahaan PT Pali dan mitra kerjanya di Kabupaten Kolaka ini. Engkau memberkati sehingga perusahaan ini semakin hari juga semakin berkembang. Kami juga berdoa Bapa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air. Anugerahkan mereka terus kekuatan, kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan dalam bertindak untuk memberikan keadilan dan bahkan boleh membawa bangsa kami ini ke arah yang lebih baik. Berkati usaha pemerintah kami dalam melaksanakan vaksinasi di seluruh Indonesia ini, sehingga tim yang sudah dibentuk boleh melaksanakan vaksinasi dengan baik. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk keberadaan kami sidang jemaat Tuhan dalam berbagai tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan, baik sebagai pegawai Antam, mitra gereja Antam, pensiunan, PNS, ASN, TNI, Polri, perbankan, wira swasta, honorer, tenaga medis, petani dan lain sebagainya, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan. Biarlah Tuhan akan terus memimpin dan menyertai umat-umat-Mu ini, jemaat-Mu ini. Anugerahkan mereka terus kekuatan, kesehatan, kesabaran dalam berbagai tugas dan tanggung jawab mereka. Dan kami percaya bahwa berkat-berkat-Mu akan senantiasa mengalir melalui tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Berkati juga segala usaha-usaha sidang jemaat Tuhan, usaha-usaha pertokohan di sawah maupun di ladang, sehingga Tuhan juga akan memberkatinya. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk anak-anak kekasih kami, baik dalam masa-masa pertumbuhan, Engkau akan memberkati. Dalam masa-masa pendidikan, mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, Engkau sertai mereka ya Bapa di sorga. Anugerahkan mereka terus akal budi, kebijaksanaan, kepintaran, sehingga dalam perjuangan mereka suatu kelak juga mereka dapat meraih cita-cita mereka sesuai mereka harapkan ke depannya. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk lembaga kami, lembaga pendidikan Tega Gloria Jemaat Antam Pemala. Engkau berkati lembaga ini, pengurus-pengurus lembaga yang ada dalamnya, para pengasuh, komite, Engkau memberkati sehingga terus menjalin kerjasama yang baik untuk meningkatkan kualitas di lembaga pendidikan Tega Gloria ini. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk hamba-hamba Tuhan yang Engkau telah percayakan untuk menjadi pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat ini, baik selaku pendeta, penatua diaken, pengasuh sekolah minggu, dan bahkan pengurus-pengurus kategorial lainnya. Engkau memberkati sehingga
Kami terus menjalin kerjasama yang baik untuk melaksanakan setiap pelayanan yang Tuhan sudah anugerahkan. Berkati juga panitia hari-hari besar gerejawi, sehingga dalam setiap rencana-rencana mereka ke depannya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk pelayanan bagi adopsi suku Bungku dan Kodehoa yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Engkau memberkati. Berkati tim yang sudah dibentuk, dan Engkau lah Allah yang akan mengutus hamba-hambamu untuk memberitakan kabar keselamatan bagi mereka juga. Ya Bapa di sorga, terima kasih seluruh keberadaan kehidupan kami, dalam berbagai-bagai tanggung jawab kami, dalam keluarga kami masing-masing. Rencana-rencana yang akan kami lakukan dalam seminggu sepekan ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menjadi nakoda kehidupan kami, sehingga kami selalu bertindak dengan bijaksana sesuai yang Tuhan kehendaki. Dan bahkan minggu-minggu yang akan datang kami boleh sama-sama kembali untuk datang memuji, memuliakan nama Engkau di rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa syukur kami, permohonan kami. Ampunkan kesalahan dan dosa kami karena kami berdoa hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan ini. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah kita pada pagi ini kita akan membawa persembahan syukur bulanan kita, dan selain persembahan syukur bulanan ada bantuan pengadaan mimbar gereja jemaat Toburi Klasis Bombana. Jadi setelah kita memasukkan kolekte kita melalui pundi, marilah kita membawa persembahan syukur bulanan kita dan membantu jemaat Toburi untuk pengadaan mimbar gereja. Sebelum kita membawa persembahan syukur bulanan kita, firman Tuhan mengingatkan kita, karena itu marilah kita kembalikan kepadanya sebagai ungkapan syukur dengan kebijaksanaan penuh kesadaran dan hati yang senang, dengan mengingat kata Alkitab, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Sambil kita memberikan persembahan kita iringi dari nyanyian rohani nomor 132, kita nyanyikan sesuai dengan kebutuhan persembahan kita. Sorga dan di dunia
dipersilakan sidang debat bangkit berdiri. Mari berdoa. Ada sukacita besar yang kami boleh alami dan rasakan bersama pada saat ini ya Bapa di sorga. Melalui persekutuan kami pada saat ini, Roh Kudus telah menggerakkan hati kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan syukur kami, baik itu persembahan syukur bulanan maupun pengadaan mimbar untuk jemaat Toburi di Kalasis Bombana. Dan biarlah segala persembahan kami pada saat ini Tuhan berkenan di hadapan Engkau sendiri. Dan juga yang masih ada dalam kehidupan kami masing-masing, anugerahkan kami terus hikmat dan bijaksana, sehingga kami mampu mengelolanya dan baik dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa syukur kami, hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu 28 Agustus 2022. Yang pertama, jadwal ibadah kategorial dan rumah tangga untuk seminggu ke depan. Hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, ibadah PKPRKI sektor 1 dan 2 pada Ibu Martin Minanga dengan alamat Gedung Gereja, dan untuk sektor 3 dan 4 pada Ibu Amos Nanda dengan alamat Kolaka. Ibadah dimulai pukul 17.00. Yang berikut ibadah pemuda hari Rabu 31 Agustus 2022 atas nama Jogi Baijin, alamat gereja. Ibadah dimulai pukul 18.00. Yang berikut ibadah rumah tangga hari Kamis tanggal 1 September 2022 sektor 1 dan 2 keluarga Luhut Situmorang, alamat gereja. Ibadah dimulai pukul 18.00 dan untuk sektor 3 pada keluarga Karsito Sape dengan alamat Tonggoni, dan sektor 4 pada keluarga Simon Dumapasang, alamat Longori. Ibadah dimulai pukul 17.00. Yang berikut ibadah lansia hari Jumat tanggal 2 September 2022 pada Ibu Kasa, alamat Pundoho. Ibadah dimulai pukul 17.00. Ibadah PKPKB hari Sabtu tanggal 3 September 2022 pada Bapak Martin Pasudi, alamat Watalara. Ibadah dimulai jam berapa ini? Jam 6. Pukul 17.00. Kemudian tambahan warta jemaat berikutnya. Panitia Hari Besar Gerejawi Jemaat Antam Pomala nomor 05 garing Hari Besar Gerejawi Jemaat Antam Pomala garing 7 Rumawi garing 2022, lampiran 1 lembar perihal tanggungan jemaat pada perayaan Natal Jemaat tahun 2022. Kepada yang terhormat BPM Jemaat Antam Pomala di tempat, Shalom. Sehubungan dengan program panitia seksi dana
dalam hal rencana anggaran pendapatan panitia hari-hari besar gerejawi Jemaat Antam Pomala untuk perayaan Natal Jemaat tahun 2022, di mana dalam rencana anggaran pendapatan panitia yang telah disetujui dalam rapat bersama BPMJ, yaitu tanggungan jemaat untuk perayaan Natal tahun 2022 sebagai berikut. Yang pertama, outsourcing dan pensiunan 150.000. 2, grade 5 dan PNS 250.000. Yang ketiga, grade 6 dan 7 300.000. 4, grade 8 dan 9 350.000. 5, grade 10 sampai 12 450.000. 6, grade 13 sampai 15 600.000. 7, pengusaha 500.000. Adapun mekanisme pengumpulan tanggungan jemaat dilakukan penagihan selama 3 bulan, yang mana akan dimulai pada minggu pertama bulan September sampai dengan November 2022. Berkaitan dengan ini, mohon kiranya dapat diinformasikan kepada seluruh jemaat pada ibadah pagi ini dan sebentar sore. Demikian permohonan kami atas perhatian dan kerjasamanya yang baik. Diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Pomala 27 Agustus 2022, Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi Jemaat Antam Pomala tahun 2022-2023, Sekretaris Leo Parasa, Ketua Sterlina Darius Paita. Yang berikut, tetap diingatkan kepada jemaat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Yang berikut, yang kedua, dihimbau kepada kita semua untuk tetap menjaga kebersihan baik di dalam ruangan ini maupun di luar, sebab kalau bukan kita siapa lagi. Yang berikut, pembacaan SK dan penyerahan serta perkenalan tenaga magang. Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara, GEP Sultra, Jemaat Antam Pomala. Surat keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat Antam Pomala nomor 054/5 Rumawi _A_2/2022 tentang pengangkatan tenaga pelayan atau tenaga magang. Dengan pertolongan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, Majelis GEP Sultra Jemaat Antam Pomala menimbang bahwa demi kelancaran pelayanan di Jemaat Antam Pomala, maka perlu mengangkat tenaga pelayan atau magang yang ditetapkan dalam satu surat keputusan. Mengingat 1, tata dasar dan tata rumah tangga GEP Sultra. 2, pokok-pokok tugas panggilan GEP Sultra PTPG memperhatikan pendapat, saran, dan usulan dalam rapat Majelis Gereja Jemaat Antam Pomala, memutuskan menetapkan pertama, mengangkat Saudari Wahyuningsi Endang Iswanti STH sebagai tenaga pelayan atau tenaga magang untuk melaksanakan pelayanan di Jemaat Antam Pomala. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pomala pada tanggal 28 Agustus 2022, BPM GEP Sultra Jemaat Antam Pomala, Pendeta Max Adrian Ante STH. Kepada tenaga magang, disilakan maju ke depan untuk menerima SK ini dan sekaligus perkenalan. Setelah itu demikianlah tambahan warta jemaat.
Kepada Bapak Pendeta Max disilakan untuk menyerahkan SK ini. Ya, sebelum perkenalan, kehadiran kita pada pagi hari ini, laki-laki 48 orang dan perempuan 66 orang. Ya, shalom dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Pendeta BPM Jemaat Antam Pemala, serta seluruh sidang jemaat yang kekasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memperkenalkan kembali diri saya. Perkenalkan, nama saya Wahyuningsi Endang Iswanti. Karena terlalu panjang kalau dipanggil Wahyuningsi Endang Iswanti, biasa saya dipanggil Ayu. Ya. Saya alumni dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja, alamat di Transat, Desa Unamenda A, Kecamatan Wundolako. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi tenaga magang di Jemaat Antam Pemala. Semoga kedepannya dalam arak-arakan pelayanan kita boleh menjalankannya bersama-sama. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Shalom dan selamat pagi. Jemaat kekasih Tuhan, dipersilakan bangkit berdiri. Terpuji muliakan nama Tuhan dari nyanyian rohani 145 bait pertama dan ketiga. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru. Terangi kami Tuhan dengan cahaya-Mu di jalan kesungguhan, kekal-Mu teguh. Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, tetaplah lakukan firman Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi ini dan kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 85 ayat yang pertama. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, beri tanganku ku taruh di tanganmu, karena anakmu sendiri berjalan dan berdiri jika engkau jauh. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.